selamat berjumpa lagi. Hari ini adalah hari ketiga kita berada di Bali. Karena di Bali saat ini cuacanya sedang hujan, kita memutuskan untuk explore wilayah Bali yang ada di sebelah barat. Kenapa? Dengan perhitungan bahwa kali ini kita perjalanan Bali kan melalui via darat. Dan tentunya untuk menuju di Pulau Jawa, kita harus menyeberang di Pelabuhan Gilimanuk. Agar tidak memakan waktu yang lama, kita memutuskan untuk mengeksplor Bali di wilayah barat. Satu dan lain hal, karena sebagian besar wilayah Bali yang ada di sekitar Kuta, terus pantai-pantai, hampir semuanya sudah pernah kita kunjungi. Bukan karena tidak worth it lagi, tapi memang daripada kita melewatkan wisata Bali yang lainnya, kita coba mengeksplor wisata Bali yang berada di bagian barat, tentunya di Taman Nasional Bali Barat. Ikuti vlog kita dan doakan kita semoga selamat sampai tujuan. Diiringi dengan hujan yang tidak begitu deras teman-teman, kita melakukan perjalanan dari Kuta untuk menuju Bali sebelah barat guna untuk mengunjungi Taman Nasional Bali Barat. Diperlukan sedikitnya 3 jam perjalanan teman-teman dengan menggunakan mobil untuk sampai di kawasan Bali sebelah barat, tepatnya di Taman Nasional Bali Barat. Sungguh perjalanan yang cukup panjang karena sepanjang perjalanan hujan juga belum berhenti, sehingga memaksa kita berkendara dengan hati-hati. Sekitar pukul 3 lebih beberapa menit kita sudah sampai di kawasan Taman Nasional Bali Barat. Kemudian kita berdiskusi untuk menentukan spot mana yang kita kunjungi terlebih dahulu. Sebagai informasi bagi teman-teman, bahwasannya di Taman Nasional Bali Barat ini terdapat 2 spot destinasi. Yang pertama yakni di penangkaran burung jalak, yang menurut informasi burung jalak yang berada di Taman Nasional ini cukup dirawat dengan bagus, sehingga pengunjung dapat menikmati keindahan dan keelokan burung jalak Bali. Kemudian di spot yang kedua adalah destinasi di Pulau Menjangan. Destinasi kedua ini sebenarnya lebih direkomendasikan untuk dikunjungi di pagi hari, karena dengan spot yang berada di tepi pantai tentunya sangat menarik jika dikunjungkan di pagi hari. Menuju di kawasan penangkaran Jalak Bali, teman-teman tidak usah kaget karena sepanjang perjalanan teman-teman akan mendapati banyak sekali monyet yang berada di tepi jalan. Dan ini memaksa kita untuk berjalan sangat hati-hati karena takutnya nanti mencelakai monyet-monyet yang ada di jalan. Dan karena minimnya informasi, juga observasi kita yang kurang, ternyata tempat penangkaran jalak ini sudah tutup karena kita tibanya sudah sore. Akhirnya kita memutuskan untuk segera berkunjung di
Pulau Menjangan, tepatnya di penyeberangan untuk menuju di kawasan Pulau Menjangan. Lagi-lagi di sana kita juga mendapati informasi dari petugas pintu masuk bahwasanya kita masih bisa diperbolehkan untuk menyeberang, akan tetapi fasilitas snorkeling dan lain sebagainya mungkin akan terhambat karena kondisi sudah sore. Akhirnya kita memutuskan untuk hanya bersuah foto di kawasan penyeberangan ini, setidaknya sebagai pengobat atau penghibur kita karena kita gagal untuk menyeberang di Pulau Menjangan. Selesai menikmati suasana yang berada di penyeberangan untuk menuju di Pulau Menjangan, kita segera beranjak untuk melakukan penyeberangan di Pelabuhan Gilimanuk untuk menuju di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Sembari menyiapkan tiket yang kita beli secara online, kita langsung menuju di dermaga penyeberangan guna untuk menyeberang di Pelabuhan Ketapang. Tepat pukul 4 sore kita sudah naik di kapal feri Putri Kuning untuk menuju di Pelabuhan Ketapang. Informasi bagi teman-teman, seperti di vlog kita yang pertama, bahwa terdapat selisih waktu antara Banyuwangi dan Bali. Jika kita berangkat di Bali pukul 4 sore, besar kemungkinan ketika kita di Pelabuhan Ketapang itu jam masih menunjukkan 4 sore. Dan itu sudah biasa bagi teman-teman yang mungkin sering melakukan aktivitas penyeberangan. Karena ketika kita menyeberang lepas dari dermaga Pelabuhan Gilimanuk itu suasana masih terang, kita coba menikmati suasana di tepi kapal untuk menikmati deburan angin dari Selat Bali sambil bercengkrama menceritakan tentang apa-apa yang sudah kita lalui bersama ketika kita stay di Pulau Bari kemarin. Sungguh pemandangan yang sangat indah, dibuai dengan angin pantai yang sembilir cukup kencang pada waktu itu, sehingga kita larut dalam perbincangan tentang rencana esok hari. Tepat pukul 4 lebih sekitar 5 menit teman-teman waktu Indonesia bagian Barat, kita sudah bersandar di dermaga Pelabuhan Ketapang. Nah, untuk selanjutnya menurut rencana sebenarnya kita akan langsung pulang menyusuri rute Situbondo, kemudian Probolinggo, Pasuruan, Surabaya, dan sampai di Bumi Jombang. Kami ucapkan terima kasih teman-teman yang telah menikmati vlog kami, masukan dan juga mungkin informasi-informasi yang bagus sangat kami harapkan. Mudah-mudahan pengalaman vlog kami ini memberikan informasi yang bisa dibilang cukup memadai untuk teman-teman yang ingin traveling via darat kemudian melakukan penyeberangan dengan kapal feri. Semoga perjalanan ini dapat menginspirasi
Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Jangan lupa share, komen, like, dan dukung konten kami agar kita lebih bersemangat untuk membuat konten ini. Terima kasih.